Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Hairani, MSI, selaku dosen pembimbing saya. Hari ini saya akan mempresentasikan kasus journal reading saya yang berjudul Pericoronitis Related Retrograde Periimplantitis in the Right Mandibular First Molar Region, a Rare Case Report. Pada jurnal ini menceritakan tentang seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun datang ke klinik gigi. Pada teori lesi perikoronitis sebenarnya tidak berdasarkan dengan usia maupun jenis kelamin, akan tetapi kasus ini termasuk kasus yang jarang ditemui karena biasanya lesi perikoronitis itu menyerang pasien yang berusia 17-26 tahun. Pasien mengeluhkan kehilangan gigi 16 dan 46-nya karena fraktur akar, lalu tidak ada keluhan lainnya. Berdasarkan keluhan pasien tersebut, ternyata keluhan ini berbeda dengan pasien yang umumnya mengalami lesi perikoronitis, karena biasanya pasien itu mengeluhkan bengkak atau terasa sakit pada area yang bersangkutan. Dari pemeriksaan klinis secara intraoral didapatkan bahwa terdapat sisa akar di gigi 16 dan 46, terus gigi 48 dan 38-nya itu mengalami impaksi yang telah erupsi sebagian. Tidak ada kalau dari jurnal ini lesi perikoronitisnya, gambaran klinisnya tidak dijelaskan. Biasanya itu gambaran lesi perikoronitis itu eritema, edema pada jaringan operculum, terus juga trismus atau keterbatasan membuka mulut kurang dari 20 mm. Terus juga saat dipalpasi itu sakit. Nah, kemudian dari pemeriksaan ekstraoralnya itu tidak dijelaskan pada jurnal ini. Dari pemeriksaan radiografi menunjukkan bahwa terdapat sisa akar gigi 16 dan 46 yang masih tertahan oleh jaringan lunak. Lalu tidak ada lesi radiolucen di apikal gigi tersebut. Kemudian sisi lain terdapat lesi radiolucen total terlokalisir di gigi 48 yang telah mengalami impaksi horizontal dan telah erupsi sebagian, di mana episenternya terletak di sepertiga tengah akar distal yang meluas hingga ke ascending ramus dan daerah bifurkasi. Unilateral single, ukuran panjangnya kurang lebih 7 mm dan lebarnya kurang lebih 3 mm. Batasnya sklerotik, bentuknya oval, efek terhadap jaringan sekitarnya yaitu delay eruption di gigi 48. Nah, radiodiagnosis dari lesi tersebut merupakan lesi perikoronitis, di mana lesi ini termasuk lesi yang jarang ditemui karena lesi perikoronitis ini umumnya terletak di mahkota gigi, akan tetapi di jurnal ini itu terletak di sepertiga tengah akar distal. Kondisi ini mungkin dikarenakan karena gigi 48 tersebut mengalami impaksi horizontal yang telah erupsi sebagian, sehingga lesi tersebut terdapatnya di bagian gigi yang masih tertanam tulang. Nah, sedangkan dari lesi yang menjadi diagnosis banding pada jurnal ini yaitu lesi Quista dentigerus, di mana Quista dentigerus dan lesi perikoronitis itu sama-sama biasanya sama-sama terletak di molar 3 permanen mandibula, baik 38 maupun 48. Lalu lesi di jurnal ini itu batasnya sklerotik, sama seperti lesi Quista dentigerus pada umumnya. Akan tetapi lesi pada Quista dentigerus itu biasanya mengelilingi seluruh mahkota gigi dari CEJ sampai ke CEJ lagi, dan kondisi semua mahkota giginya masih tertanam oleh tulang. Jadi tidak bisa seperti perikoronitis yang bisa semua atau bisa sebagian. Nah, lalu dari ini juga Quista dentigerus itu di mahkota gigi, sedangkan lesi di jurnal ini itu di bagian sepertiga tengah di daerah apikal gigi tersebut. Jadi tidak mungkin lesi ini merupakan lesi Quista dentigerus. Dari pemeriksaan CBCT dapat kita lihat hubungan antara gigi dan lesi tersebut dengan kanalis mandibularis yang berada di bawahnya. Jadi
kita dapat melihat hubungan antara gigi dan lesi dengan kanalis mandibular. Selanjutnya yaitu perawatan. Dokter menyarankan ada 3 perawatan yang harus dilakukan. Yang pertama, ekstraksi sisa akar gigi 16 dan 46. Yang kedua, odontektomi gigi 38 dan 48, baru dilakukan pemasangan implan. Akan tetapi karena alasan kesibukan pasien, yang dilakukan hanya perawatan 1 dan 3, yang ekstraksi sama langsung dilakukan pemasangan implan. Yang perawatan odontektomi belum. Nah, setelah pembedahan itu diresepkan obat supaya mencegah adanya infeksi sekunder. Lalu 4 minggu setelahnya ternyata pasien datang lagi dengan keluhan terdapat rasa sakit yang tak tertahankan meskipun sudah minum obat di daerah kanan bawah ini. Nah, di sini dari pemeriksaan klinis dilihat ternyata implan gigi yang dipasangkan itu goyang. Oleh karena itu dilakukan pelepasan implan dan irigasi soket. Pasien disarankan untuk langsung dilakukan perawatan gigi 48 tadi, akan tetapi pasien tidak bisa melakukannya. Nah, 7 bulan setelahnya pasien datang lagi dengan keluhan terdapat bengkak berulang di daerah yang sama, yaitu di daerah kanan bawah. Pasien disarankan untuk langsung melakukan odontektomi gigi 48 dan akhirnya dapat dilakukan. Baru setelah itu dilakukan pemasangan implan kembali. Nah, perawatan pada kasus journal reading ini sebenarnya kurang tepat karena odontektomi itu seharusnya dapat dilakukan dari kunjungan pertama, tapi baru bisa dilakukan oleh pasien tersebut di kunjungan ketiga. Nah, meskipun tidak didahulukan, pasien mengalami keluhan-keluhan setelahnya. Oleh karena itu, sebaiknya apabila telah ditemukan lesi radiolucent di pemeriksaan penunjang, maka langsung dilakukan perawatan agar tidak mengganggu kondisi yang lainnya. Contohnya pada jurnal ini yaitu perikornitis tersebut ternyata dapat menyebabkan infeksi dan inflamasi di struktur sekitarnya, yaitu periimplantitis pada jurnal ini. Nah, setelah dilakukan pembedahan, pasien disarankan untuk kontrol yang pertama itu dilakukan 7 hari setelah pembedahan. Nah, dari 7 hari setelah pembedahan tersebut dilihat ternyata pasien tidak mengalami keluhan, terus terjadi perbaikan jaringan dan penutupan luka. Oleh karena itu jahitannya dilepas. Nah, setelah itu dilakukan kontrol kedua 49 bulan atau 4 tahun setelah dari pembedahan. Lalu dilakukan lagi pemeriksaan CBCT. Ternyata lesi radiolucent tadi itu sudah ditutupi oleh tulang-tulang yang baru. Jadi sudah ada remodeling tulang, pola trabekulanya sudah ada dan tidak ada rekarensi dari kasus ini. Jadi kesimpulan untuk jurnal ini yaitu radiodiagnosis pada lesi tersebut diduga adalah lesi perikoronitis karena terjadi di gigi 48 yang impaksi horizontal dan telah erupsi sebagian, di mana episenternya itu di sepertiga tengah akar distal yang meluas ke ascending ramus dan daerah bifurkasi. Batasnya sklerotik, terus juga dapat menyebabkan efek delay eruption terhadap gigi 48. Nah, lesi di jurnal ini tergolong unik karena terjadi di apikal gigi. Umumnya lesi perikoronitis tersebut terjadinya di mahkota gigi. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada teman-teman semua, terima kasih. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.